and goes. Hai Sobat Inspiraframe, kali ini berbagi inspirasi bareng iFrame. Ngomongin tentang dunia usaha. Wah, janjane iki wong tuaku iki aku seneng wong tuaku nek seneng ngono lho, nek aku iki mlebu nang PNS, nang birokrasi, nang kegiatan-kegiatan apa kerja sik mapan ngono lho. Cocok iki. Aku teko nang iFrame. iFrame itu rental kamera ngono ya. Jadi buat teman-teman kaula muda yang pengen rental kamera multimedia cocok banget nih di era pandemi. Oke, bareng sama Pak Juragane iFrame. Piye kabare Mas Wani? Alhamdulillah, baik. Sehat. Sehat ya Mas? Ya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, tambah berbobotnya ya Mas. Ya, banyak di rumah dah. Banyak di rumah, makanannya enak, masakannya enak. Masakannya Bu Kiti ini memang tiada duanya ya Mas. Just, man. Oke Mas Wani. Wong tua aku ki jane ini lho Mas. Pengen anake iki iso mapan, uripe nyaman, kok yo targetnya mesti dadi ning birokrasi yo Mas yo. Padahal bisnis ki yo penting yo Mas yo. Entrepreneur ki penting. Mas, boleh diceritakan dong Mas Wani awal mulai merintis, kemudian ridho Allah, ridho orang tua, seperti apa sih Mas? Iya. Jadi sebenarnya kan gini. Semua yang dipikirkan orang tua, semua yang dilakukan orang tua kepada kita sebenarnya kan itu bentuk sayang kan. Nah, cuman sayang. Boleh jadi sayang itu kan beda di tiap generasi. Misalnya kan. Nah, boleh jadi orang tua kita yang lahir tahun 60-an, 70-an memang kan berseragam, kerja, kantoran, berangkat pagi, pulang sore itu kan status sosialnya sangat tinggi. Dan generasi orang tua kita adalah generasi yang boleh jadi orang wira swasta itu adalah ya pilihan sisa loh. Jadi ketika daftar kerja ra ketompo akhirnya ya wis kepaksane jadi wirausaha. Padahal di generasi kita yang kita besar di era 2000-an, 2010-an ini kan ini sebenarnya kan jadi pengusaha itu kan status sosialnya lebih tinggi, status sosialnya. Jadi nah cuman memang masalahnya bagaimana caranya keinginan kita itu kan kita klopkan dengan keinginan orang tua. Kuncinya kan di situ kan sebenarnya. Karena jadi gini, hukum birrul walidain itu kan nggak cuma buat anak kecil masalahnya. Jadi selagi orang tua kita masih hidup, mau kita kecil, mau kita remaja, mau kita dewasa, apalagi sekarang ya, itu kan birrul walidain tetap kewajiban. Ya dah. Jadi apalagi misal ada hadisnya kan. Jadi sesuatu yang langsung dibayar, yang kalau kita berbuat buruk langsung dibayar di dunia saat ini juga kan salah satunya kan su'ul walidain kan. Jadi kita berbuat buruk dengan orang tua langsung dibalas. Bahayanya kan itu. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan orang tua, misal kita pengen banget jadi pengen punya usaha tapi orang tua nggak support. Nah, ini ada trik-triknya gitu kan. Triknya piye iki Mas? Nah, ya. Jadi yang pernah saya alami ya. Jadi pertama bahwa satu tadi kita harus punya mindset bahwa keputusan orang tua, arahan orang tua adalah bentuk sayang. Bentuk sayang ya. Betul. Jadi jangan pernah kita menolaknya sebenarnya. Jadi jangan pernah kita menolaknya, apalagi menolak secara frontal langsung. Ya kita ngomong aja nggak boleh toh. Itu kan sebenarnya bahasanya wong Jawa kan bisa jadi itu cuman nanti. Nanti gitu kan. Saya tahu misalnya lagi enak nonton disuruh orang tua nyuci, nanti aja gitu kan. Aja nggak boleh, apalagi melawan orang tua. Nah, jadi satu mindset yang kita tanam bahwa itu adalah bentuk sayang. Karena bentuk sayang kita tetap harus membalasnya. Membalasnya dengan kebaikan juga, dengan rasa sayang pula. Jadi yang kedua, kita membalasnya. Nah, cara membalasnya ini dengan cara pertama, jangan langsung dibalas ketika itu juga. Tapi ya menang sih lah. Misal pengen jadi usaha. Pengen jadi pengusaha, pengen jadi apa? Nanti nggak punya pensiun kan biasanya kan nggak punya pensiun. Kan duit gaji tetap apa yang bisa menghidupi keluarga ya. Betul. Jadi mending diam dulu aja. Saya berhadapan dengan statement seperti itu, diam dulu aja. Jadi kita nggak mengiyakan, cuman kita tidak melawan. Jadi didiamin dulu aja. Nah, ini cara nanti poin ketiga. Poin ketiga baru kita cari waktu yang tepat untuk ngajak ngobrol. Bisa jadi kita salah waktu. Timingnya ya. Timingnya nggak tepat, apalagi misal orang tua pulang kerja sore atau malam kita ngajak ngobrol berat itu kan jadi obrolan pilihan hidup kan sebenarnya obrolan berat kan.
Pilihan hidup tuh misal pengen nikah, pengen karirnya apa, itu kan pilihan yang berat. Jadi nek kita ngobrolnya pas orang tua pulang kerja mesti berat. Nah, cari waktu yang tepat, biasanya waktu itu misal habis subuhan. Subuhan jamaah itu jak ngobrol dari hati ke hati, Bu, Pak, saya minta izin, saya minta izin untuk mencari kehidupan dari berwirausaha karena saya merasa inilah jalan terbaik buat saya. Oke, baik. Dan nanti yakin beda nanti responnya itu kan. Oke, Mas Wani sampai dengan detik ini apakah sudah direstui dengan orang tua usaha seperti ini? Alhamdulillah, soalnya saya udah 8 tahun ya, jadi 8 tahun. alhamdulillah sudah lewat lah fase di mana orang tua masih gandoli. Kalau orang tua saya memang kalau bapak sebenarnya membiarkan, jadi membiarkan saya menjalani pilihan hidup saya, yang penting konsekuen. Enjoy ya Mas. Betul. Tapi kalau ibu sebenarnya mengarahkan karena kebetulan bapak saya hakim, dulu juga pas mau kuliah ibu mbok yo kuliah hukum gitu kan, mbok ono sing melu bapakmu gitu kan. saya kemudian punya pikiran ketika itu, kalau saya kuliah hukum, ya selain saya nggak minat sana ya, saya punya pikiran bahwa gini, kalau saya sampai kuliah hukum dan mengikuti karir bapak saya, seumur hidup saya akan dihantui oleh karir bapak saya tuh kan. Nek saya apik, yo mergo anake Pak kuwi kok. Nek saya elek, lho kok iso anake Pak kuwi kok elek gitu kan. Jadi saya akan seumur hidup dibebani statement itu. Jadi saya mikir saya harus mencari jalan hidup saya sendirilah. Oke. Dan akhirnya sekitar tahun 2012 saya lulus kuliah dan mulai menjalani, saya memilih kehidupan ini, kehidupan wirausaha. Awalnya nggak langsung iFrame rental kan, saya dulu jualan online sebenarnya awalnya. Jadi jualan online, jadi cara saya ngelus-ngelus tadi selain saya mengatakan 3 hal ya. Jadi dipahami bahwa itu sayang, yang kedua jangan dijawab ketika itu juga, yang ketiga kita ngomongnya setelah subuh yang waktu yang enak, itu yang keempat juga kita selalu memberikan kabar baik. Jadi pantang memberikan kabar buruk untuk orang tua. Jadi saya sekarang udah merasakan jadi orang tua ya. Jadi bagi anak itu flu, pilek, panas. Tapi bagi orang tua kita rasanya anak tuh udah kayak sesak napas dan sebagainya kan. Nah, saya kemudian memahami, oh iya berarti ketika saya pun juga seperti itu dengan orang tua. Ketika saya memberitahu hal buruk di bisnis saya, orang tua akan kepikirannya sampai sakit gitu. Jadi kalau kita boleh milih, kita jangan pernah memberitahu kabar buruk untuk orang tua kita. Jadi ketika itu dulu awal-awal, selain saya ngajak ngobrol di waktu yang tepat, saya kemudian tiap bulan saya laporan mutasi rekening. Okay. Oh Pak Bu, ini loh mutasi rekening saya itu kan. Alhamdulillah angkanya lumayan, bisa untuk hidup, saya cukup bisa untuk ngontrak sendiri gitu kan, nambah modal itu. Jadi alhamdulillah setelah menggunakan teknik-teknik itu, lama-kelamaan juga orang tua merestui gitu kan. Ya Mas ya. Iya, jadi pokoknya selalu dibuat seneng. Jadi sampai sekarang pun juga, sekarang saya punya rental. Sebenarnya ini baru kasus kemarin kan. Jadi kita kasus sekitar plus minus 30 jutaan lebih. Sebenarnya saya tidak menelpon orang tua, tidak mengabari. Saya justru ketika kasus itu terjadi dan saya merasa insecure, jadi merasa asam lambung naik, pusing dan sebagainya, saya kemudian nelpon orang tua, tapi saya minta doa. Minta doanya, Pak, Bu, saya punya target tahun ini omset sekian gitu kan. Omset sekian ini mohon doanya agar terlampaui. Jadi udah, iya, orang tua ya saya tak doakan, amin, udah gitu. Jadi orang tua nggak tahu sebenarnya saya punya jadi sebenarnya saya minta doa bahwa Pak, saya ada masalah, tolong doakan yang baik. Cuman kan saya nggak ngasih tahu masalah itu kan. Yang saya kasih tahu bahwa Pak, saya punya target segini, mohon doanya biar targetnya terlampaui, kemudian saya dihindarkan dari orang-orang jahat itu kan. Kayak gitu. Jadi berarti kuncinya itu ya Mas Wani ya, tips yang bisa dibagikan ya Mas ya, tentunya bagi teman-teman sahabat iFrame khususnya yang bingung cari jodoh juga. Wah, cocok ya, suasana resepsi prewedding cocok bisa ke iFrame, bisa ya Mas Yul? Bisa insya Allah ya. Sekarang kita masuk ke sana juga. Oke. Terus ini Mas Wani, kita mengingat waktu yang sangat efektif sekali ya. Berarti penting ya Mas ya, ridho orang tua kunci untuk keberhasilan kita berusaha. Ya. Penting ya. Ya, jadi mau di fase apapun di usaha, mau mulai sampai sekarang pun saya punya pendapat dengan istri bahwa birrul walidain adalah segala-galanya. Jadi istri asli Madiun ya. Saya pernah pada satu titik itu karena ibu tiap minggu berobat, kita hampir tiap minggu pulang. Jadi ibu berobatnya malam Selasa selama 8 kali karena sakit lutut kan. Jadi kita hampir tiap minggu pulang. Jadi Senin pagi kita berangkat dari Jogja sampai Madiun siang, malamnya nganter berobat, besoknya kita
besoknya kita pulang lagi ke Jogja selama hampir 8 minggu. Begitu pula juga dengan misal keluarga saya asli dari Magelang tentunya, pokoknya segala urusan orang tua ketika orang tua nelpon dan minta kita pulang, kita pasti pulang. Udah itu aja. Karena kita percaya bahwa ya birrul walidain itu adalah jimat kita lah. Wow, keren, mantap. Kita harus tetap mendoakan yang terbaik untuk orang tua ya Mas ya. Betul. Selagi orang tua kita masih ada dan kita masih bisa melihat beliau di hadapan kita, itu anugerah yang luar biasa ya Mas. Andaikan tadi saya bilang, andaikan jimat itu ada ya. Misalnya andaikan jimat ada itu ada, jimat itu adalah doa orang tua kita. Masya Allah, keren Jadi banget. selagi orang tuanya masih ada, masih sehat, selalulah minta doa di setiap perjalanan hidup teman-teman, apalagi kalau sedang kesulitan, sedang galau, selalulah minta doa. Karena boleh jadi kesuksesan kita ya hari ini kita lancar kuliahnya, lancar berkeluarganya, lancar usahanya. Boleh jadi bukan karena ikhtiar kita kok. Boleh jadi karena doa orang tua kita yang diamini oleh Allah, yang dikabulkan oleh Allah gitu kan. Oke, Gitu. Mas Fani, ketika Mas Fani sekarang berhadapan dengan orang tua, apa dari lubuk hati yang paling dalam, Mas Fani apa yang mau disampaikan? Apa ya? Saya itu bukan orang romantis. Saya jadi Oke, jadi ketahuan. Oke, nggak jadi ya saya hubungan saya kan hubungannya kaku dengan orang tua. Jadi saya akui untuk kaku-kaku lah. Cuman saya kalau yang saya pengen sampaikan ke orang tua ya hari ini ya alhamdulillah saya dan istri sudah dididik sejauh ini, sudah diberi pendidikan, diberi arahan hidup ya, terima kasih. Jadi semoga kami bisa membalasnya lah, sekecil apapun kami berusahakan membalasnya ke orang tua lah. Jadi termasuk pilihan kami berbisnis pun juga salah satunya kan karena orang tua kan. Kita berpikir bahwa kalau saya harus bekerja industri, saya pernah ngerasakan kurang lebih setengah tahunan kan di Jakarta, berangkat pagi jam 6 pulang malam, nggak ketemu siapa-siapa kan. Pulang malam pun ketika itu Ramadan kan. Pulang malam pun ketika itu sambil pulang lihat orang sholat taraweh, saya nangis kan. Terus saya mau nyari apa kayak gini kan. Jadi apa yang saya cari itu kan. Jadi lebih baik saya pulang ke Jogja, insya Allah tinggal Jogja rezeki Jakarta lah. Saya yakin bisa. Jadi ya alhamdulillah juga kelakon sejauh ini kan kelakon lah. Jadi dengan itu saya bisa punya waktu banyak lah. Jadi selain untuk keluarga juga bisa untuk berbakti kepada orang tua. Jadi jadi waktu kita terbatas itu kan. Kalau boleh kan kalau kita umur 30 plus minus kan orang tua kemungkinan umurnya udah 60-an kan. Kalau umurnya Nabi itu kan kalau umur 63 itu kan umur Hijriyah kan. Umur Masehinya kan cuma 60. Iya kan? Plus minus 60 Nabi Muhammad itu kan. Artinya kalau hitung-hitungan ala Nabi ya bisa jadi nggak banyak waktu kita untuk berbakti. Kalau nggak sekarang terus kapan lagi itu kan? Oke, Mas Fani, luar biasa. Pesan dari orang tua yang selalu menjadi pegangan Mas terakhir apa? Pesan yang dititipkan. Sholat, jadi udah sholat belum ya? Itu ya kata-kata yang selalu membekas dalam pemikiran Mas Fani. Jadi ya dari dulu nelpon mesti sholat durung. Baik, itu penting kuncinya ya. Baik, langsung saja Mas Fani sebelum kita akhiri tips berbagi untuk teman-teman yang tentunya agar usahanya diridhoi oleh Allah dan juga orang tua. Sebelum kita akhiri. Siap. Jadi usaha teman-teman kalau insya Allah bakal lebih diberkahi ketika teman-teman bisa mencantolkan kemanfaatan itu kepada orang lain. Jadi kalau manusia itu sebenarnya kan kalau hidup sendiri katakan di Jogja ya 5-10 juta kan cukup kan. Cukup lah itu kan. Misal punya anak, katakan 5-10 juta cukup lah. Tapi kalau punya keluarga katakan 10-20. Sebenarnya cukup, tapi kan kita nggak berbisnis untuk itu kan. Jadi kita punya bisnis, kita maunya kan untuk dakwah itu kan, untuk kegiatan sosial, untuk bisa berbakti kepada orang tua. Kalau kita niatkan itu untuk kemanfaatan orang lain, itu bisa jadi 1 miliar, 2 miliar aja kurang. Nah, oleh karena itu kemudian kita fight terus, kita bertumbuh terus bisnis kita, jadi biar bisnis kita bisa membesar, bisa punya manfaat untuk banyak orang. Baik, keren banget ya. Jadi yang punya orang tua kalau boleh misal prakteknya ya, misal kalau punya orang tua mau nyantolkan mimpi ya, nyantolkan bahwa ya Allah saya tuh ingin punya bisnis yang besar agar bisa ngumrohkan orang tua, menghajikan orang tua. Kalau orang tuanya udah umroh haji gimana ya, doakan lebih tinggi lagi. Ya Allah saya ingin membangunkan masjid ala Masjid Suciati untuk orang tua saya. Gitu kan. Kalau masih belum, kalau udah punya gimana orang tua saya ala Masjid Suciati. Ya yang lebih besar lagi apa kira-kira. Saya ingin orang tua saya ingin punya maskapai haji ya. Jadi
cantolkan mimpi teman-teman pada orang lain. Jadi jangan untuk diri sendiri. Jangan cuman saya pengen punya rumah besar, pengen punya mobil, pengen punya HP. Itu apa ya, bagi saya itu kayak minum air laut kan. Ya, diminum sebanyak apapun kurang terus. Tapi cantolkan untuk orang lain. Oke, cantolkan untuk orang lain. Ya. Mimpi kalian untuk kemanfaatan banyak orang ya Mas Ya, ya. betul. Oke, 3 kata sebelum saya akhiri. Yang pertama, Apa ya? kata pertama adalah apa Mas? Ya bisnis, bisnis, ya berkah, terus manfaat. Ya. Oke. Baik, terima kasih guys. Anda sudah menyaksikan kali ini tips berbagi bagaimana kita harus ridho Allah itu ridho orang tua untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis, karir, jodoh ya Mas ya. Ya, betul. Dan lain sebagainya. Matur nuwun sangat, terima kasih dan Inspiraframe. Demikian inspirasi bareng iFrame.